yang dimaksud cloning. Apakah yang dimaksud cloning yang sebenarnya yang dilarang oleh VTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, para VTubers dimanapun Anda berada, di video kali ini seperti biasa saya akan membaca dan memilih satu komentar yang paling bagus nanti untuk saya bahas. Kemudian menjadi tema tentunya. Namun saya tetap membaca komentar-komentar yang lain. Dan saya akan jawab secara singkat. Untuk yang terpilih nanti saya jawab secara detail. Seperti itu ya. Oke, jadi buat yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu. Dan klik tanda lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini. Ikuti juga halaman Facebook dari channel ini, yaitu VTube Tutorial. Cek linknya di deskripsi atau cari langsung di Facebook. Kemudian ikuti juga Instagram Spidermo69. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, langsung aja kita ke komentar. Yang pertama, 1 jam yang lalu dari CNM Farm, Kandang Ciptamu. Pertanyaan prospek kami selalu saja sulit saya jawab, yaitu jika semua VTuber sudah siap jual VIP dan tidak ada VTuber member baru lagi, lalu siapa yang mau beli? Mohon pencerahannya Gan. Jadi semua VTuber ini hanya berandai-andai ya, andai-andai. Biasanya biasanya sih kalau diajak sudah pertanyaannya kayak gitu, sulit dia untuk join, karena memang dia sebenarnya sih nolak. Sebenarnya prospek Anda itu sebenarnya menolak, namun dia mengajukan pertanyaan. Intinya ya udah ditinggalin aja. Kalau saya boleh jawab sih begini aja. Ini kan andai-andai. Saat ini buktinya kan VIP banyak yang beli. Ini kan seandainya. Seandainya. Jadi kalau saya boleh berandai-andai gini aja. Seandainya semua orang sudah buka toko semua, siapa yang mau beli? Semuanya sudah buka toko. Atau seandainya orang semua jual bakso semua, siapa yang mau beli bakso? Jadi kalau berandai-andai ya seperti itu ya, tentunya tidak ada yang mau beli lah. Namanya juga andai-andai. Namun itu akan terjadi atau tidak kan gitu kan. Pertanyaannya, apakah itu akan betul terjadi atau tidak? Semua orang, semua member baru, sedangkan sekarang aja VTube masih 12 juta membernya. Itu masih di Indonesia saja. Rakyat masyarakat Indonesia semua ada 250 juta lebih. Jadi masih banyak. Dan belum apalagi nanti kalau misalkan VIP itu bisa di fase kedua. Kalau betul-betul fase kedua ini terrealisasi, kemudian banyak juga penyerapan VTube, banyak orang butuh VIP maksud saya ya. Banyak orang yang butuh VIP selain untuk fast track seperti pasang iklan atau belanja online misalkan ya. Ada opsi-opsi lain selain untuk di fast track misalkan. Maka ya tentunya hal ini tidak akan terjadi. Namun kalau ini terjadi ya sama saja, namanya juga bisnis. Mau bisnis apa saja kalau semuanya jadi pedagang semua, siapa yang mau beli kan gitu intinya. Jadi hal ini, pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk VTube. Tapi semua usaha kalau semuanya jadi penjual, siapa yang mau beli? Semuanya jual es, siapa yang mau beli? Kan seperti itu. Itu hanya berandai-andai. Ya bisa jadi terjadi, namun ya gimana ya? Itu sudah sebenarnya sih orang yang ada prospek itu sudah tidak mau, cuman dia mengajukan pertanyaan aja untuk menjadi alasan dia agar tidak ikut. Nah seperti itu. Jadi mungkin dia nggak enak ketika diajak oleh kamu, sehingga dia cari-cari alasan untuk tidak ikut dengan membuat pertanyaan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu ya nggak usah diladeni lah, diabaikan saja, mending cari yang lain, cari yang klop seperti itu. Oke lanjut. Dari Melozak 2 jam yang lalu. Di YouTube so baik jawab semua pertanyaan demi dolar di YouTube. Giliran ditanya di WA sombong banget, nggak pernah dibales. Parah. Oke.
Jadi ini ya. Terus Mbak, sedikit lagi Mbak sadar. Ini ada yang bantu jawabin ya. Jadi sebenarnya kemarin itu ada yang chat WA ya. Itu tidak dijawab. Saya sudah sering ya, bukan sering sih, sudah beberapa kali. Kalau chat WA itu bukannya sombong, semua pertanyaan sudah saya jawab. Cuman ya memang ada kesibukan lain. Selain saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, itu ada kesibukan lain. Sudah saya jawab, malah dia kayaknya tidak dibaca ya. Sudah saya jawab, ada memang WA itu yang kemarin yang ngata-ngatakan sombong-sombong itu ada sih, tapi jarang seperti ini. Karena semua pertanyaan di WA itu saya jawab meskipun lambat. Karena memang ada kegiatan lain. Jadi bukan berarti tidak dijawab itu sombong ya. Sebenarnya kalau kita mau memahami orang ya, mungkin kalau kita mau positive thinking, tidak negatif thinking, tentunya akan berpikir oh dia lagi sibuk, oh dia lagi gini kan. Tidak semua waktu kita dicurahkan untuk hanya sekedar menjawab WA kan. Seperti itu. Oke, saya balas saja. Jadi sudah saya jawab di WA. Namun nggak dibaca kayaknya. Jadi harap bersabar ya buat teman-teman yang tanya lewat WA, itu harap bersabar karena kesibukan saya bukan hanya di depan HP. Seperti itu saja ya. Jadi banyak kesibukan lain. Jadi kalau tidak langsung dijawab ya ditunggu saja seperti itu. Atau bisa langsung minta gabung di grup seperti itu. Biar nanti yang lain juga bisa bantu jawab. Karena saya bukan CS-nya VTube juga. CS VTube-nya saja itu gak langsung jawab kalau ditanya seperti itu ya. Apalagi saya hanya pengguna biasa yang hanya berbagi pengetahuan dengan Anda lewat video-video di YouTube. Seperti itu. Jadi kalau ingin sukses, be positive thinking. Jangan terlalu negatif ya. Padahal itu nggak sampai sehari chatnya. Ada yang sampai sehari, 2 hari nggak saya balas. Di WA itu mereka nggak masalah, nggak ada apa-apa. Karena mungkin mereka itu tahu sibuk lah gitu. Namun ini tidak nyampe, hanya beberapa jam mungkin kayaknya itu chatnya. Itu sudah waduh ya, nggak apa-apa sih, itu sih terserah orang kan, lain orang, lain kepala, lain pikirannya. Semua hak Anda selama tidak mengganggu orang lain. Oke, lanjut aja. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, dan sukses. Oke, terima kasih. Lanjut dari Sadri Valdi. 4 jam yang lalu, Bang, aku mau nanya, aku punya member 16, member kecil 5. Bisakah aku naik peringkat bronze, Bang? Tolong penjelasannya, Bang. Jadi di sini bisakah aku naik peringkat bronze, Bang? Tolong penjelasannya. Jadi di sini sudah 21 ya. Namun di sini gini ya, untuk nyampe ke bronze itu harus punya 20 member langsung. Kalau member kecil, kalau member besar, member kecil di bronze itu tidak dihitung. Yang penting punya 20 member langsung dan punya 20 tim exposure, itu sudah naik ke bronze. Referralnya gimana, Bang? Oke, cek di deskripsi ya. Selanjutnya, wak bikin sakit perut, editannya sudah kelihatan, iri dengan teman-teman yang menggunakan cloning. Oke. Jadi itu pengumuman saya dapat dari teman, saya bahas di situ ya. Oke, lanjut berikutnya dari Bunga Citra. 4 jam yang lalu, saya mau tanya, Bang. Saya sudah 8 kali beli bintang 1, yang aktif cuma 3. Apakah kita harus beli bintang 1 5 kali lagi, Bang? Tolong dijawab, mohon informasinya. Iya bro, biar bisa beli paket 2. Ini sudah dijawab ya. Jadi sudah dijawab oleh Mas tadi. Mas siapa itu? Mas Tony Kick 4 jam lalu. Jadi terus saja diputar sampai nanti kira-kira itu akhirnya nyampe di 100 view point. Oke, lanjut dari Safri Mai 4 jam lalu, Kak, kirimkan link exchange counter, saya mau lihat transaksi. Oke. Jadi bisa langsung di sini ya.
Berikutnya, oh ini tentang cloning kayaknya. Tidak apa, asalkan jangan mengandalkan akun. YouTube sama seperti Facebook, satu orang bisa buat banyak akun Facebook. Yang penting kita jalankan tanpa robot. Banyak yang salah kaprah tentang masalah cloning. Cloning yang dimaksud adalah jika menggunakan robot dalam aplikasi. Contoh, si Fulan memiliki akun A dan memperbanyak cloning aplikasi dalam satu HP dengan robot yang telah dirancang untuk satu akun. Dengan demikian akan meraup viewpoint exposure secara tidak wajar. Atau si Fulan memiliki akun A dan membuat akun di bawah jaringan akun A dengan 100 akun atau lebih dengan merancang robot untuk menjalankan semua akun tersebut. Artinya yang dilakukan adalah tidak real, nonton iklan. Ini yang dimaksud cloning. Jika demikian, maka perusahaan berhak menghapus, membekukan akun si A termasuk semua jaringan di bawahnya. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi ini mungkin ya penjelasan dari Eric Norman 5 jam yang lalu. Ini adalah solusi yang paling bagus tentang cloning, yang mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Jadi saya bacakan ulang. Tidak apa, asalkan jangan menggandakan akun. Jangan menggandakan akun ya. VTube sama seperti Facebook, satu orang bisa punya banyak akun Facebook. Kemudian yang penting kita jalankan tanpa robot. Banyak yang salah kaprah tentang masalah cloning. Jadi di sini diterangkan banyak yang salah kaprah tentang masalah cloning. Cloning yang dimaksud adalah jika menggunakan robot dalam aplikasi. Contoh, si Fulan memiliki akun A dan memperbanyak atau cloning aplikasi dalam satu HP dengan robot yang telah dirancang untuk satu akun. Dengan demikian akan meraup viewpoint atau exposure secara tidak wajar. Atau si Fulan memiliki akun A dan membuat akun di bawah jaringan akun A dengan 100 akun atau lebih dengan merancang robot untuk menjalankan semua akun tersebut. Artinya yang dilakukan adalah tidak real, nonton iklannya. Ini yang dimaksud cloning. Jadi itu ya yang dimaksud cloning. Jika demikian maka perusahaan berhak menghapus, membekukan akun si A termasuk semua jaringan di bawahnya. Mungkin ini adalah referensi bagus ya. Silahkan teman-teman komentar menurut Anda gimana tentang penjelasan dan pemaparan dari Mas Eric Norman 5 jam yang lalu tentang apa itu yang dimaksud cloning sebenarnya yang dilarang di VTube. Mungkin ini betul. Kalau soal robot menggandakan itu sudah nggak wajar, itu sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas itu melanggar dan berhak ditutup akunnya. Karena dia sudah menggandakan, memanipulasi, tidak betul-betul nonton iklan, tapi hanya memanipulasi dan menggunakan robot untuk memperbanyak viewpoint dan exposure time. Itu tidak wajar dan oleh perusahaan berhak untuk ditutup akunnya beserta jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kalau jaringannya itu sudah real, cuman mungkin kita yang jalankan, mungkin saya pahamnya seperti itu. Kayaknya sih itu sampai saat ini belum ada peraturan yang membahas tentang itu. Jadi akunnya betul-betul real, memang orangnya ada, nicknya ada, cuman mungkin kita yang bantu jalanin. Seperti itu. Sampai saat ini sih nggak masalah. Dan belum ada peraturan juga yang pasti tentang itu. Oke teman-teman, itu aja. Jadi judulnya untuk kali ini adalah yang dimaksud cloning. Apakah yang dimaksud cloning yang sebenarnya yang dilarang oleh VTube? Nah, jadi itu ya. Terima kasih buat Mas Eric Norman sudah berbagi ilmunya dengan teman-teman. Silahkan teman-teman komentar tentang apa yang disampaikan oleh Mas Eric Norman ini, bagaimana menurut Anda. Dan sekian aja dari saya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.